Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan menghadirkan kami di hari yang baru ini. Tuhan memberikan kami kesempatan hidup, Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh mengawali hari kami dengan penuh rasa syukur, berdoa kepada Tuhan, membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami diberikan Tuhan hikmat daripada Tuhan, Roh Kudus-Mu aktif di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kegiatan Book Week di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, kami boleh menghidupi setiap kegiatan-kegiatan yang kami akan jalani bersama-sama selama 2 pekan ini, dan biarlah ya Tuhan, kami terus ada dalam lindungan kasih Tuhan, bersyukur dengan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, agar apapun yang kami baca, ya kami dengar, kami renungkan, itu juga daripada Tuhan. Dan kami boleh dimampukan oleh Engkau ya Bapa untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan di hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, anak-anak yang Sifah kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, mari membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang kedua. Ini merupakan ayat tema yang diambil di dalam event Book Week ini ya. Dan kita akan merenungkan bersama-sama. Mari Miss Liva ajak kalian membuka Alkitab kalian dan membaca di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang kedua, yang berkata dengan judul perikop saling membantulah kamu. Ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, wah bersyukur banget kita boleh ada di kuartal 4. Kita boleh mengadakan event Pekan Buku di 2 minggu yang berjalan ini, dan kita boleh menikmati hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Bahkan kita boleh dituntun Tuhan melewati kuartal 3 yang kita sudah lewati kemarin. Dan kita sudah diberikan waktu untuk beristirahat sehingga kita bisa ready di kuartal 4 ini. Nah, berbicara mengenai firman Tuhan kita di hari ini, dan ini juga yang merupakan tema kita dalam Pekan Buku, Miss Liva mengambil tema Mari sebagai keluarga torang baku baking hidup. Karena tema kita di 2 minggu berjalan ini adalah baku baking hidup lewat torang pe keluarga. Miss Liva rasa tidak hanya keluarga yang ada di rumah, mama, papa, adik, kakak, oma, opa, saudara-saudara. Tapi kita komunitas disebut keluarga, gitu ya. Kita komunitas disebut keluarga. Sehingga, mari sebagai keluarga, torang baku baking hidup. Mari bersama sebagai keluarga torang baku baking hidup. Anak-anak yang Sifah kasihi, kalau kita melihat kondisi jemaat Galatia pada waktu itu tidaklah mudah. Di sana terjadi ajaran-ajaran palsu yang menyusup, terus ada konflik internal, ada perpecahan. Dan di sini Paulus bahkan dituduh bukan seorang rasul, ya. Paulus dituduh bukan seorang rasul yang sejati. Paulus dinilai bertentangan dengan Petrus. Nah, terjadi perpecahan di dalam gereja. Itu kita bisa lihat digambarkan dalam di Galatia 5. Dengan kalimat-kalimat yang saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, saling menantang, dan saling mendengki. Nah, sehingga Paulus di dalam pasal 6 ayat 1 ini
ketika dia berkata saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan gitu ya, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga diri sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di sini terlihat bahwa kalau kamu yang sudah tahu kebenaran, kalau kamu orang yang sudah tahu apa yang benar menurut firman Tuhan, seharusnya kamu yang tahu itu kamu menuntun, gitu ya. Kamu menuntun saudaramu, kamu menuntun keluarga seimanmu, kamu menuntun mereka untuk ada kepada apa yang seharusnya dikatakan di dalam Injil tersebut. Sehingga ketika berbicara mengenai baku backing hidup lewat orang keluarga, ini menyangkut segala aspek, tidak hanya keluarga yang ada di dalam keluarga inti kita saat ini, tetapi keluarga yang ada dalam komunitas kita. Makanya baku backing hidup, dan ini juga yang kita terus renungkan di sepanjang event, dari event 17 Agustus dan sampai sekarang. Kita mau melihat bahwa ternyata ketika saya sudah tahu kebenaran, saya tahu memakai kebenaran itu untuk orang di sekitar saya, untuk orang yang disebut keluarga, yang tidak hanya ada dalam keluarga kita saja, tetapi menyangkut komunitas yang ada pada kita saat ini. Teman-temanmu itu keluargamu, ya. Sekolahmu adalah keluargamu. Komunitas yang ada di sekolah itu adalah keluargamu. Kita orang percaya disebut keluarga Allah. Nah, inilah yang dikatakan di sini dari apa yang disampaikan di dalam ayat yang kedua, berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, anak-anak yang Misifa kasih, kata beban di sini yang digunakan, di sini merujuk pada suatu beban yang berat untuk dipikul. Tidak hanya suatu beban yang biasa-biasa aja yang kita pikir contohnya misalnya beban ketika kita berpikir untuk membuat sesuatu yang sulit, membuat pekerjaan yang sulit dan tidak mudah. Tetapi beban di sini lebih kepada suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam jemaat Galatia. Seperti yang Misifa sudah bilang di awal tadi, ada perpecahan, bahkan mereka mempertanyakan si Paulus ini emang benar-benar rasul dari Tuhan. Bahkan banyak sekali konflik internal yang terjadi. Sehingga ketika Paulus menasihati jemaat yang ada di Galatia, dia benar-benar menasihati dan benar-benar terbeban dengan apa yang terjadi sana. Sehingga ketika dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu ini, bukan hanya sekedar suatu beban yang ringan atau suatu beban yang biasa saja. Tapi nasihat Paulus di ayat ini masih berhubungan dengan pasal yang kelima yang begitu berat itu. Supaya apa? Supaya jemaat tidak hanya kamu menolong dia, kamu bersama dengan dia. Tidak hanya itu, tetapi lebih kepada bagaimana jemaat yang ada di Galatia hidup saling melayani seorang akan yang lain oleh kasih dengan perintah utama. Ingat ya, Miss Liva, ini sudah juga pernah disinggung di dalam Pekan Nusantara, bahkan di dalam Natal kemarin, mengenai kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, gitu ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika perintah tersebut kita dapat melakukan, yaitu saling mengasihi, bukan karena kita sanggup. Ingat ya, bukan karena kita sanggup mengasihi, tetapi karena Kristus telah menebus dan memerdekakan kita dari kutuk dan dari kuk perhambaan. Nah, jemaat Galatia harus tahu itu, karena itu sudah dijelaskan di dalam Galatia 3 ayat 13 dan Galatia 5 ayat 1. Melalui iman, melalui apa? Melalui iman, mereka menerima Roh Kudus yang memampukan mereka untuk hidup menurut Roh.
Roh Kudus yang memampukan kita orang percaya untuk hidup menurut roh, bukan lagi menurut keinginan daging kita. Jadi kamu harus sadar, kalau kamu sudah percaya Tuhan sebagai juru selamat, kamu harus sadar bahwa kamu ini seharusnya dipimpin oleh roh, bukan keinginan dagingmu yang lebih besar. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, anak-anak yang misi vakasi, salah satu bentuk hidup menurut roh, di sini dikatakan hidup saling bertolong-tolongan. Ya, hidup saling bertolong-tolongan. Hidup yang tidak bersifat tentang diri saya sendiri. Hidup tidak bersifat tentang hanya memikirkan saya dan saya saja. Tetapi lebih kepada melihat apa yang menjadi pergumulan teman-teman kita, apa yang menjadi masalah keluarga kita, mama papa kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, rekan-rekan kita yang ada di kelas, yang teman-teman dekat kita. Bukan lagi berbicara mengenai saya yang bersifat egois dan hanya mementingkan diri saya sendiri, tetapi lebih kepada hidup seperti apa yang Kristus kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu berorientasi kepada bagaimana kita dapat mengasihi dan bagaimana kita dapat melayani orang lain. Nah, itulah yang Paulus maksudkan di sini ya, di dalam ayat yang kedua, mengenai memenuhi hukum Kristus. Dikatakan di ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kamu melakukan apa yang dinasehatkan kepada kamu, jemaat Galatia, disitulah dikatakan kamu sudah memenuhi hukum Kristus itu sendiri. Karena apa? Karena Kristuslah yang menjadi panutan, karena Kristuslah yang menjadi teladan, gitu ya. Kristuslah yang menjadi teladan tertinggi bagi hidup mengasihi dan melayani. Kristuslah yang menjadi model bagaimana hidup orang percaya seharusnya. Karena apa? Kristus terlebih dahulu melakukan segala sesuatu itu untuk kita. Dia telah menanggung beban kita, beban yang tidak satu pun kita sanggup untuk memikulnya, yaitu dosa kita sendiri. Serta akibatnya apa melalui penderitaan dan kematiannya. Anak-anak yang bersifat kasihi, ingat, kita ini dipanggil untuk saling tolong-menolong, untuk saling mengasihi, untuk menyatakan kasih itu di dalam kehidupan keluarga kita, mengasihi diri kita sendiri. Kita mampu mengasihi mama dan papa kita, kita mampu mengasihi saudara-saudara kita, bahkan saudara-saudara seiman kita, karena kita sudah menikmati kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah melupakan itu. Karena itu kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Di sini memang tidak secara spesifik beban apa yang dimaksud. Bisa jadi beban tersebut berupa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaat pada waktu itu ya, yang perlu ditanggung bersama dengan cara apa? Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Karena tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan komunitas kita. Ketika kamu lemah, aku menguatkan kamu. Ketika kamu salah, aku mengarahkan kamu. Begitu juga ketika saya salah, kamu yang mengarahkan saya kepada jalan yang benar. Nah, ketika komunitas kita, keluarga kita dalam masalah dan menghadapi banyak sekali kesulitan, kamulah yang menguatkan keluargamu. Kamulah yang menguatkan mama papamu. Kamulah yang membantu mereka, memahami mereka. Karena apa? Karena kamu sudah menikmati kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ketika temanmu salah, melakukan pelanggaran, kamu tahu itu salah tuh. Kamu sampaikan ke dia, berani bilang itu salah. Berani katakan itu tidak benar. Karena apa? Kamu mengasihi dia dengan menegur dia,
kamu mengasihi dia, kamu menolong dia dengan cara menasehati dia. Itulah bentuk kasih kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita ingin menolong orang yang kita sebut keluarga. Baku baking hidup lewat orang pe keluarga. Mari sebagai keluarga, orang sama-sama aku bikin hidup dalam komunitas kita, teman-teman kita, guru dengan guru, orang tua kita. Kita dipanggil untuk hidup bertolong-tolongan. Tidak hanya mementingkan diri saya sendiri, lebih daripada itu, kita melihat apa yang kita perlu bantu untuk mereka. Anak-anak yang misi kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup dalam budaya baku baking hidup. Dalam komunitas kita, keluarga kita, dan saudara seiman kita. Karena kita adalah keluarga Allah. Dan untuk itulah kita dipanggil. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menyatakan itu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, komunitas kami di sekolah, maupun orang-orang sekitar kami yang kami kasihi. Dan biarlah Tuhan, kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau dan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.